Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kasihan ya, kasihan. Semua peralatan santet yang jenengan sudah saya buang. Itu semuanya karena saya itu sayang sama jenengan. Saya barusan dapat kabar lagi kalau ada tetangga yang meninggal karena ada masalah dengan jenengan. Setelah itu sampai ancam sama santai, ternyata benar-benar meninggal. Apa itu benar? Iya, aku singgahi. Apa kowe harap melu? Lebih dosa loh. Dosa loh ya. Bisa adalah semua sifat wa alihi wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu fi salasina wa sifatu Allahumma salli wa sallim Muhammadin wa ridati wa sari fi salasina Allahumma Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ridati Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sadar asma'i sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sadar asma'i. Allah, dia udah nginjakin garam, hanya ilmunya hilang. Sekali lagi saya pukulkan ke tubuh kamu, kamu bisa muntah darah dan kamu bisa meninggal dunia. Kali lagi saya pukulkan ke kamu, kamu bisa muntah darah dan kamu bisa meninggal dunia kamu. Saya kasih satu kali kesempatan. Saya tunggu malam ini. Dipikirkan sebelum kamu meninggal dunia. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover di manapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan warga panjenengan semuanya sakinah, mawadah, warahmah, dan semua keturunan kita semuanya soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Dan semoga anak-anak kita semuanya diberikan kesehatan, karena kita sebagai orang tua, ketika anak kita sakit, rasanya dunia itu seperti hancur. Bahkan kalau bisa, seandainya kita boleh meminta, sakit yang ada di dalam diri anak
lebih baik diberikan ke kita. Begitulah besarnya cinta orang tua kepada anaknya. Tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia ini, dan tidak akan pernah bisa dibalas dengan apapun, karena begitu besarnya cinta orang tua kepada anaknya. Mungkin jika panjenengan semuanya belum mempunyai anak, belum mengetahui begitu sangat besarnya cinta orang tua terhadap anaknya. Mungkin bagi panjenengan yang belum mempunyai anak, belum mengetahui betapa besarnya cinta orang tua kepada anaknya, kepada diri kita. Begitu sangat besarnya cinta ibu dan ayah kita terhadap diri kita. Mungkin kita tidak tahu, karena mungkin terkadang ada orang tua yang tidak bisa menunjukkan bagaimana rasa cintanya, bagaimana rasa sayangnya, bagaimana cara melampiaskan, memperhatikan anak-anaknya. Mereka tidak tahu bagaimana cara untuk mengekspresikan cinta itu. Terkadang ada yang dengan cara selalu ngomel-ngomel, sehingga kita sebagai seorang anak merasa kalau orang tua itu sangat cerewet sekali. Padahal ketika nanti orang tua tidak ada, kita akan sangat merindukan omelan tersebut. Cinta orang tua kepada kita itu sangat besar sekali. Tidak ada yang akan mencintai kita seperti cintanya orang tua ke kita. Saya ulangi lagi, di dunia ini tidak akan ada orang yang mencintai kita seperti orang tua kita menyayangi kita dan mencintai kita, siapapun itu. Jadi jangan pernah kita meninggalkan cinta yang sejati. Jangan pernah kita meninggalkan cinta yang suci hanya karena cinta yang sementara, cinta yang ada apa-apanya, cinta yang hanya karena kita ada kelebihannya. Tetapi yang cinta apa adanya itu hanyalah orang tua yang mencintai kita tanpa melihat apapun yang ada di dalam diri kita. Itu adalah cinta orang tua. Saya pernah berkomentar di salah satu tayangan video. Di video itu saya melihat ada anak muda yang melakukan aksi bunuh diri. Setelah itu banyak yang berkomentar kasihan-kasihan gitu. Di situ saya jawab, hanya karena cinta fata morgana kamu meninggalkan dua cinta yang sangat mulia, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya orang tua. Jadi ada sebuah video di mana
Di situ ada berita bahwa ada seorang anak muda yang karena patah hati lalu bunuh diri. Lalu saya komentar di situ, hanya karena cinta yang tidak seberapa, kamu meninggalkan cinta yang sangat luar biasa, yaitu cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cintanya orang tuamu. Situ banyak yang balesin komentar saya hapus, Ustaz. Gak tega saya karena ada musibah kan, malah saya komentar kayak gitu. Buktinya banyak juga yang terjadi karena kebodohan, karena ketololan. Terkadang yang membuat saya miris itu saat ini adalah ketika ada anak laki-laki yang sudah menikah, lalu dia melupakan orang tuanya. Saya sangat-sangat sedih sekali. Makanya di dalam tab komunitas saya kasih gambar seseorang ibu yang membawa beras, lalu datang ke rumah anaknya. Lalu dia bilang, "Nak, saya tak nginep di rumahmu, saya nggak bakal ngerepotin kamu kok, saya bawa beras." Terus jawaban anaknya apa? "Kenapa ibu kesini, nanti istriku marah." A'udzubillahi min dzalik. Saya dulu pernah membaca sebuah riwayat di mana ada sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu sahabat itu hampir dalam setiap perang jihad, mulai dari perang Badar dan perang-perang selanjutnya, itu selalu mengikuti baginda Rasulullah, selalu berjihad di jalan Allah, selalu berperang, bahkan tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Beliau adalah pejuang sejati yang selalu mendampingi baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berjihad di medan perang. Hingga suatu ketika baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kabar bahwa sahabatnya ini yang selalu berjuang bersama beliau itu sedang mengalami sakit. Lalu baginda Rasulullah datanglah ke tempat sahabatnya ini. Ketika dilihat, ternyata beliau sedang sakaratul maut, sahabat baginda Rasulullah ini yang selalu berjihad ini. Dan sakaratul mautnya itu lama sekali, sampai berhari-hari. Nah, ketika itu baginda Rasulullah bertanya kepada istrinya, di mana ibunya beliau ini? Lalu dijawab bahwa ibunya ada di suatu kampung, tapi tidak di kampung itu. Kata baginda Rasulullah, tolong panggilkan ibunya, datangkan ke sini. Sehingga sahabat baginda Rasulullah pun pergi untuk menyusul ibu dari sahabat baginda Rasulullah yang sakit tadi. Sampai di sana ternyata ibunya sudah tua dan nggak mau datang ke tempat sahabat baginda Rasulullah yang sedang sakaratul maut itu. Sehingga baginda Rasulullah bersabda, berpesan bahwa yang memerintahkanmu adalah saya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk yang kedua kalinya ibunya itu akhirnya datang. Sampai ketika datang dan di hadapan baginda Rasulullah, ditanyalah oleh baginda Rasulullah, apakah anak ini mempunyai dosa terhadap kamu gitu. Lalu dijawab oleh ibu yang tua renta tadi, saya tidak punya anak
seperti beliau ini. Loh, tetapi ini kan anakmu, kata baginda Rasulullah begitu. Iya, dulu anak ini sangat saya cintai. Waktu malam saya habis untuk mengurusi anak saya. Bahkan waktu istirahat saya gunakan untuk merawat anak laki-laki saya ini. Seluruh waktu saya, jiwa raga saya, semuanya saya korbankan, saya gunakan untuk merawat beliau ini. Tetapi ketika beliau sudah menikah, ternyata beliau melupakan saya. Beliau tidak pernah menemui saya, tidak pernah menjenguk saya, bahkan melupakan saya. Sehingga saya pun juga melupakan anak ini. Sehingga dari sini baginda Rasulullah tahulah bahwa kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh sahabatnya ini karena durhaka terhadap ibunya, melupakan, kurang berbakti. Karena seorang suami, seorang anak laki-laki sampai kapanpun itu masih menjadi milik seorang ibu walaupun sudah menikah. Sampai akhirnya baginda Rasulullah memintakan maaf, tolong dimaafkan, ini anaknya, kasihan begitu intinya. Tetapi ibunya itu tetap bersikeras, tetap tidak mau memaafkan anaknya. Sehingga baginda Rasulullah mengambil kayu tumpuk banyak, lalu beliau menyuruh para sahabat untuk membawa sahabatnya yang sakit tadi, sakaratul maut tadi, untuk dibawa ke atas tumpukan kayu tadi. Dari situ baginda Rasulullah lalu ditanya oleh ibu dari sahabatnya yang sakit tadi itu, dari sahabat beliau tadi itu, mau panjenengan apakan anak saya gitu. Lalu baginda Rasulullah menjawab, akan saya bakar anak ini. Kenapa? Karena daripada nanti beliau dibakar di akhirat, lebih baik saya bakar di dunia. Melihat anaknya mau dibakar, seorang ibu yang tua renta tadi luluh hatinya, sehingga beliau menyampaikan, jangan dibakar anak saya memaafkan beliau itu. Nah, ketika beliau mengucapkan maaf tadi itu, anaknya langsung bisa meninggal dengan tenang. Dan seketika itu juga ibu yang tua renta tadi juga meninggal dunia. Akhirnya dua-duanya menurut riwayat masuk surga. Apa hikmah yang ada di dalam cerita tadi? Hikmahnya bahwa walaupun kita sholat beribu-ribu kali, walaupun kita puasa setiap hari, walaupun setiap malam kita gunakan untuk sholat malam, siangnya untuk dzikir, bahkan untuk berjihad di jalan Allah, tetapi sekali saja kita sakiti hati seorang ibu, surga bukan tempat kita. Ridha Allah bukan menjadi ridha untuk diri kita. Maka hati-hati sekali dengan orang tua. Jangankan kita berbicara yang kasar, kita bilang itu saja sudah berdosa. Untuk bilang menjalik, apalagi kalau sampai kita berani membentak. Sakitnya bentakan anak itu lebih sakit daripada seorang ibu melahirkan. Hati-hati itu. Saya juga pernah mendengar sebuah riwayat, ada seorang syekh yang beliau itu sangat taat sekali kepada Allah, sehingga beliau itu sangat-sangat istiqomah di dalam mengajar
ilmunya sangat besar sekali, dan bahkan beliau itu ahli di dalam sholat berjamaah. Hingga suatu ketika beliau itu izin kepada ibunya untuk sholat berjamaah di masjid. Tapi entah nggak tahu kenapa ada perasaan yang tidak nyaman di dalam hati ibunya, sehingga waktu itu ibunya tidak mengizinkan anaknya untuk sholat subuh berjamaah. Bahasa Jawanya mungkin jale, mbok ya sholat ning omahe, ibu awake ndak penak gitu. Temenin ibu gitu, jangan sholat berjamaah dulu, nggak usah ke masjid dulu gitu. Kali ini saja gitu. Nah, tapi seorang Syekh ini merasa bahwa loh, saya ini kan melakukan sesuatu hal yang baik, kenapa saya itu harus dilarang-larang begitu. Intinya beliau menolak lah, beliau tetap memaksa untuk sholat berjamaah di masjid untuk sholat subuh. Hingga beliau berangkatlah tanpa dari restu ibunya, berangkatlah ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Hingga suatu ketika beliau sudah sampai di masjid itu, ternyata di kampung itu sedang ada perampokan, pencurian. Nah, ketika sedang ada pencuri yang merampok itu, ketahuanlah pemilik rumahnya. Nah, pencuri itu ketahuan lari dikejar dengan masyarakat. Ternyata malingnya itu dikejar, larinya masuknya ke masjid. Sampai di masjid itu langsung ngumpet. Nah, di masjid itu kebetulan sekali ada syekhnya itu, sehingga masyarakat itu mengira bahwa maling yang barusan masuk ke masjid itu adalah syekh yang tadi masuk ke masjid. Langsung tanpa pikir panjang, namanya orang kalap ya, langsung dikebukin, langsung disiksa, langsung dipotong kedua tangan dan juga kakinya. Sehingga ketika itu lalu datanglah seorang pengurus masjid dan kaget ketika melihat itu. Dan kebetulan dengan izin Allah orang ini mengenali muka syekhnya ini, karena beliau berkata bahwa beliau ini bukan maling, beliau ini seorang syekh begitu. Hingga warga itu semuanya yang nggak tahu pada kaget begitu. Lalu syekhnya itu menjawab, saya mengalami seperti ini, sampai dipotong tangan dan kaki saya itu, saya bukan karena maling, tapi saya karena dosa terhadap ibu saya, bawa saya ke rumah. Ya, dibawalah beliau ke rumah. Sampai di rumah, ibunya melihat dan beliau meminta maaf. Pada akhirnya beliau pun meninggal. Jadi perlu diingat sekali bahwa ridha Allah itu tergantung dari ridha orang tua. Makanya saya selalu mengatakan 5 pondasi di Pondok Nuswantoro. Yang pertama adalah berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, mengamalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Pokoknya untuk panjenengan semuanya, subscriber lover saya, ketika pengen hidup kita mulia, maka muliakanlah orang tua. Jika kita pengen hidup kita bahagia, maka bahagiakanlah orang tua. Oleh sebab itu kenapa saya itu menunjukkan video ketika saya membelikan rumah untuk ibu saya, membelikan mobil, itu bukan
untuk kesombongan, tetapi saya ingin mengajarkan untuk panjangan semuanya bahwa ketika kita ingin rezeki kita mudah, semuanya dipermudah oleh Allah, maka caranya bahagiakanlah orang tua, maka hidup kita akan sejahtera. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, saya sampaikan, insya Allah saya tidak akan mengampuni dukun santet wanita ini karena sudah hampir 5 hari. Ini sudah waktunya saya untuk membinasakan dukun santet perempuan ini, karena saya pun juga baru dapat kabar dari para tetangga bahwa ada tetangganya yang meninggal karena disantet sama perempuan ini. Lalu saya meminta petunjuk kepada Allah untuk membawa media-media yang nanti insya Allah tidak akan bisa kita maafkan lagi. Dukun santet ini harus kita kasih pelajaran, kita binasakan, kita buang ilmunya dan kita binasakan orangnya. Nah, malam ini kita selesaikan dukun ini. Malam ini kita selesaikan, insya Allah dengan izin Allah. Pokoknya malam ini pertarungan yang dahsyat antara saya melawan dukun perempuan ini. Untuk semua subscriber lover saya, bantuan doanya, dan jangan lupa komentarnya dan juga subscribe-nya, okay? Ini saya bawa media untuk melumpuhkan, karena ini dukun wanita namanya Murti ya, Murti. Makanya ini tak kasih ini medianya, ini yang saya suruh bawa ini nanti. Sama kita bawa sorban, sama ini sorban 1, sama bawa tasbih kali asem, nggak tahu ini mungkin karena kuntilanak suka jadi pohon asem, lalu kita bawa kali asem, sama minyak pamengkang jagatnya, ini tasbih kali asem, sama minyak pamengkang jagatnya, serta dengan garam. Itu 2, 3, 4, 5. Bawa 5 media ini. Bawa 5 media. Saya bawa tasbih kali asem, sama garam, sama minyaknya, sama bawa sorban. Insya Allah malam ini kita selesaikan dukun perempuannya ini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Allahumma sholli ala. Pertama nanti kita siram dulu dengan garam biar dia tidak bisa ngilang, tidak bisa pergi lagi. Itu nanti yang kita lakukan pertama. Kita ikat nanti dengan tasbih kali asemnya hitam. Allahumma sholli ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Isma'i wa syifat.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Wangi. Kenen guys. Pakai biar wangi. Jadi saya dapat petunjuk untuk bawa ini, bawa tasbih kali asem, minyak pamengkang jagat, garam, sama sorban, isinya 5 ya. Media ini kita kasih nama sesuai dengan nama dukunnya Murti. Murti ya? Murti. Iya. Media Murti ini, isinya 5 ini. Jenengan yang mau pesan aksesoris ini silahkan. Ya. Dapat 5 ini. Yuk kita berangkat. Yang penting aja wedian. Sosok wanita itu sangat mengerikan guys, harus hati-hati ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Biar kita nggak kena gangguan ininya, kita siram dulu tempat ini, depannya ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Lihat benturan energinya. Lihat kan benturan energinya itu. Alhamdulillah. Astagfirullah. Benturan energinya. Allahumma sholli ala. Kayak gini kalau kita nggak paham, kita nyelonong aja masuk, sudah kita bisa terperangkap, energi kita bisa habis duluan, karena ada suatu hal yang kotor yang ditanam di sini. Ada raket perempuan, sekuat apapun orang punya
Ilmu sekuat apapun kalau sudah kena darah haid perempuan itu akan luntur ilmunya, mudah untuk terkena energi negatif. Kita perlu untuk berhati-hati, terutama untuk spiritual. Terkadang yang paling dahsyat adalah wanita. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Kowe nyapo ini nek. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Jangan marah-marah dulu. Saya datang ke sini untuk silaturahmi. Apa kurang lek njipuk saka. Kasihan ya, kasihan. Semua peralatan santet yang jenengan sudah saya buang. Itu semuanya karena saya itu sayang sama jenengan, karena saya nggak pengen panjenengan itu nyakitin orang. Sekarang sampai nggak punya alat santetnya. Ya gini loh ya, saya datang ke sini kembali, saya katakan untuk silaturahmi. Saya nggak punya dendam apa-apa, saya juga nggak punya masalah apa-apa. Selagi masih ada kesempatan, monggo digunakan. Jangan sampai panjenengan nanti menyesal, karena ilmu-ilmu hitam yang ada di dalam diri panjenengan, dengan izin Allah, itu semua nanti akan saya hilangkan. Pasti akan hilang dengan izin Allah. Kowe iki wis ora usah ngurusi aku. Saya sebenarnya nggak ngurusin jenengan. Saya itu hanya membantu orang-orang yang sampean sakiti itu saja. Karena Kowe iki untuk urusanmu. bukan urusan saya kalau sampai tidak menyakiti banyak orang. Tapi kalau nyakitin orang, ya itu jadi urusan saya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sampean mau saya beri kesempatan, karena sampean kepanasan itu karena ilmu hitam yang ada di dalam diri panjenengan. Saya memang jujur, beberapa hari ini masih memberikan sampean kesempatan untuk bisa taubatan nasuha. Tapi kalau panjenengan dikasih kesempatan kok masih tetap melakukan kejahatan, ya jangan salahkan saya kalau sampean saya binasakan. Ya, nah kan seperti ini kan. Ini loh, kadang-kadang orang itu dikasih kesempatan malah menyepelekan.
Sampean sudah merasakan sendiri. Sekuat apapun ilmu hitam yang sampean punya, dengan izin Allah, dengan asma Allah, dengan kebersihan hati, ilmu hitam sampean itu nggak akan ada gunanya. Maka bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat dan nasuha. Saya barusan dapat kabar lagi kalau ada tetangga yang meninggal karena ada masalah dengan jenengan. Setelah itu sampean ancam, sampean sadar ternyata benar-benar meninggal. Apa itu benar? Iya, aku sing gawe. Apa kowe arep melu? Ngono kuwi dosa lho. Dosa ngono kuwi. Kalau sampean masih penasaran, sebelum sampean nanti tak binasakan, ayo keluarkan semua ilmu yang kamu punya, ben kamu puas, terus biar kamu itu mau taubat. Panggil semua ilmumu, jinmu, semua ilmu wis sampean gunakan semoga. Karena sampean dikasih tahu pun ya sudah tidak bisa. Berarti sampean itu harus dikasih pelajaran biar sampean itu tahu dengan siapa dengan saat ini berhadapan. Saya tidak punya ilmu apa-apa, tapi saya punya Allah yang maha kuasa. Saya bukan orang sakti, saya bukan orang hebat, tapi saya punya Allah yang maha kuasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi siri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi siri asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa sifati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri fi siri asma'i wa sifati wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsun anta badrun anta nurun faqa nuri, anta ibasiru wa wali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya
ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Pada malaikat Allah. Allah akbar, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asma'i wa sifatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi saril asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi fi saril asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi saril asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi saril asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi saril asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi saril asma'i wa sifatihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi saril asma'i wa sifatihi wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin. Astagfirullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Allah. Astaghfirullahaladzim. Allah. Salli wa sallim. Mati. Allah. Salli wa sallim. Sayyidina Muhammad sifati wa ala. Muhammadin nuridati wa sirri sarifi asma'i wa sifatihi wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik sayyidina Muhammadin asma'i. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sirri sarifi saril asma'i wa sifatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi fi sairil asma'i wa sifati wa ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala
alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi asma. Allah Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati. Allah Akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi asma. Sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi sairil asma'i wa sifati wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Udah gak ngilang lagi dia. Tadi ngilang, siram garam nggak bisa ngilang sekarang dia. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi sairil asma wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi sairil asma'i wa sifati wa Allah Akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekali saya sabetkan pusaka ini ke tubuh kamu, kamu bisa hilang semua ilmu kamu. Kamu saya tanya sekali lagi, mau tobat apa enggak kamu? Itu untuk urusanmu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sallam fi sairil asma'i wa sifati wa ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wasahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wasahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi sairil asma'i. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sri sri fi sairil asma'i wa sifati. Allah Akbar. Dia udah nginjakin garam, makanya ilmunya hilang. Sekali lagi saya pukulkan ke tubuh kamu, kamu bisa muntah darah dan kamu bisa meninggal dunia. Kali lagi saya pukulkan ke kamu, kamu bisa muntah darah dan kamu bisa meninggal dunia kamu. Saya kasih satu kali kesempatan. Saya tunggu malam ini. Dipikirkan sebelum kamu meninggal dunia. Kita tunggu di depan aja. Kita tunggu di sini. Kita tunggu di sini.
Kita tunggu di sini. Pokoknya malam ini saya selesaikan beliau ini. Tinggal mau bertobat atau enggak. Kalau beliau mau bertobat, ya kita tobatkan. Malam ini kita selesaikan ini. Malam ini kita selesaikan ini. Kalau beliau mau bertobat, ya kita tobatkan. Kalau mau bertobat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Difikirkan, direnungkan, karena apa yang kamu lakukan itu salah, lagi menyakiti orang. Allah itu Maha Pengampun. Saya kasih waktu untuk merenung sebelum nanti kamu akan meninggal dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina. Tenang saja, saya orang sabar kok. Saya orangnya sabar, tidak buru-buru. Karena malam ini malam terakhir buat kamu. Malam ini kita selesaikan. Kamu kan sudah tahu bagaimana kekuatan Allah, bagaimana kedahsyatan asma Allah. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan menyesal selamanya. Jangan menuruti hawa nafsu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya pagari biar dia tidak bisa kemana-mana. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kamu sudah nggak akan bisa kemana-mana lagi, nggak akan bisa pergi dari rumah ini. Walaupun dengan ilmu hitam apapun yang kamu gunakan, semuanya sudah saya pagari. Untuk pagaran rumah diajani 4 penjuru, tengah-tengahnya qomat baca ayat kursi. Ketika ajan dari sebelah kanan selesai, jalan ke sebelah kiri sambil baca ayat kursi sampai sana ajan selesai, begitu terus sambil baca ayat kursi, ajan di 4 penjuru, tengah-tengahnya qomat baca ayat kursi. Itu insya Allah gangguan sihir seperti apapun nggak akan bisa masuk. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syifati. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim. Allah. Ya, matiin dulu, nanti kita masuk dalam.